Ada kengerian tersendiri ketika menonton anime Tengoku Daimakyo atau Heavenly Delusion. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada dunia tersebut. Tidak seperti post-apocalyptic series lainnya seperti Evangelion, Cabaneri of the Iron Fortress, atau Darling in the Franxx. Tengoku Daimakyo tidak menjelaskan dari awal tentang apa yang terjadi di dunia tersebut, di mana kedua protagonis, Maru dan Kiruko, berkelana menyusuri Tokyo post-apokaliptik, di mana peradaban sudah hancur, jutaan manusia mati ataupun hidup dengan kondisi yang tidak layak, infrastruktur tidak lagi tersedia, dan makhluk mematikan bernama Hiruko berkeliaran dan membinasakan manusia. Belum lagi kita dibingungkan dengan adanya scene lain dengan latar sebuah sekolah seperti asrama yang menunjukkan kehidupan siswa-siswi yang damai, dikelilingi dengan lingkungan yang high-tech, dengan robot sebagai guru. Meskipun begitu, kita tetap merasakan ada yang janggal di lingkungan ini. Hal ini membuat penonton semakin penasaran dengan apa yang terjadi di dunia ini dan apa hubungan antara kedua scene yang ditunjukkan berdampingan ini. Gue dari World Wide Web akan berusaha menelusuri apa sih yang terjadi di dunia Tengoku Daimakyo dari anime dan manga yang sudah rilis saat ini. Peringatan, akan ada major spoiler di video ini, sehingga kalian yang tidak ingin mengetahui info-info ini sebelum menonton anime atau membaca manganya, silakan untuk tidak melanjutkan video ini. Anime ini menceritakan bahwa suatu malapetaka hebat terjadi 15 tahun yang lalu. Namun tidak dijelaskan apa bencana yang terjadi dan mengapa muncul makhluk-makhluk Hiruko atau Man-Eater yang membunuh dan memangsa manusia. Mari kita eksplor kondisi hidup manusia di dunia pasca bencana ini. Dari anime dan manga, kita dapat melihat bahwa jumlah manusia yang masih bertahan hidup sangat sedikit. Ada yang hidup berkelompok, hidup sendiri-sendiri dengan kondisi yang serba terbatas. Kebanyakan bangunan tinggi sudah hancur, dan umum bagi manusia di sini untuk menjarah sisa-sisa makanan atau barang-barang di rumah-rumah atau bangunan yang telah hancur. Manusia hidup tanpa adanya infrastruktur energi yang terintegrasi, namun kita dapat melihat bahwa mereka masih dapat menggunakan sumber energi alternatif seperti panel surya. Di sini, manusia juga sangat putus asa sehingga tidak jarang manusia saling menyerang atau menipu satu sama lain untuk mendapatkan makanan atau barang berharga, sehingga membawa senjata sangatlah penting. Namun, tetap ada komunitas yang cukup besar di beberapa lokasi di mana manusia hidup bersama dengan memanfaatkan hasil alam untuk bertahan hidup. Untuk mengisi kebosanan, masih tersedia ajang hiburan seperti balapan kart listrik. Sayangnya tidak ada lagi internet, televisi, atau teknologi informasi lainnya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa bencana yang terjadi kemungkinan adalah gempa bumi yang sangat hebat sehingga mampu menghancurkan gedung-gedung tinggi dan semua infrastruktur yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia seperti pembangkit listrik, perindustrian, rumah sakit, dan sebagainya. Namun, bencana ini tidak memusnahkan manusia secara total ataupun mengakibatkan penyakit ataupun cacat, karena masih banyak manusia dari sebelum bencana yang masih hidup dengan sehat dan dapat beraktivitas dengan normal. Kita juga dapat melihat bahwa kondisi alam di dunia Tengoku Daimakyo masih sangat baik. Langit masih berwarna biru cerah, manusia masih dapat beraktivitas di outdoor tanpa rasa cemas, tidak terlihat polusi yang terlalu parah, dan air bersih masih dapat diperoleh dengan relatif mudah. Tanaman masih dapat tumbuh, binatang liar pun masih berkeliaran. Suhu pun cenderung normal sesuai dengan musimnya, sehingga kita menduga hal ini tidak terkait dengan bencana iklim atau polusi yang berlebihan. Karena episode anime sejauh ini belum memberi penjelasan tentang bencana yang terjadi 15 tahun yang lalu, mari kita lihat penjelasan yang diberikan manga Tengoku Daimakyo yang telah rilis per tanggal pembuatan video ini. Di chapter 46, Kaminaka Sensei, salah satu guru di asrama Takahara Academy,
yakni asrama yang menampung anak-anak yang kita lihat di beberapa scene anime ini, memberitahu Sawatari, dokter di akademi tersebut, bahwa di tahun 2023 tiba-tiba muncul sebuah asteroid misterius yang mengarah untuk bertabrakan dengan bumi. Tidak ada yang memprediksi adanya asteroid ini kecuali Mina, sebuah robot AI. Dia memprediksi dari tahun 2000 bahwa asteroid ini akan muncul, di mana manusia-manusia lain tidak ada yang bisa memprediksinya. Diperkirakan juga oleh dia bahwa asteroid ini akan menabrak bumi pada tanggal 11 November 2024 pada pukul 2.14 pagi. Asteroid ini disebut sebagai Jeweled Spear of Heaven, dan Shino setelah mendapatkan informasi ini dari Mina membangun Takahara Academy untuk mempersiapkan tabrakan ini. Para ahli dari berbagai negara telah mencoba mencegah bencana ini terjadi, namun satu rencana untuk mengubah orbit bumi untuk menghindari asteroid ternyata dihentikan oleh pasukan makhluk yang dibuat oleh Takahara Academy. Dan persis sesuai ramalan, tabrakan dengan asteroid ini pun terjadi. Dari panel manga ini, terlihat bahwa asteroid ini menabrak bumi di benua Eropa, menghancurkan sebagian besar area tersebut, dan menimbulkan gempa yang dahsyat di sisi bumi lainnya, yakni di area sekitar negara Jepang. Sempat disebutkan bahwa Jepang termasuk area yang tingkat kehancurannya termasuk rendah dibandingkan di bagian dunia yang lain, sehingga kita bisa membayangkan betapa parahnya kehancuran di Eropa dan di benua lainnya. Ternyata Hiruko atau Man-Eater berasal dari siswa-siswi Takahara Academy yang mengalami penyakit misterius dan meninggal. Jasad mereka akan berubah menjadi Hiruko dengan berbagai macam bentuk dan kemampuan. Muncullah banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa pasukan makhluk ini justru menghentikan upaya manusia untuk mencegah tabrakan dengan asteroid ini? Apa hubungan anak-anak di Takahara Academy dengan pasukan makhluk ini? Mengapa siswa-siswi Takahara Academy berubah menjadi Hiruko ketika sakit dan mati? Apa yang menyebabkan asteroid ini tiba-tiba muncul begitu saja? Dan siapa itu Mina yang dapat memprediksi kedatangan asteroid ini? Apakah dia adalah penyebab dari munculnya asteroid ini? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab di manga Tengoku Daimakyo yang sudah keluar per tanggal pembuatan video ini. Manga dan anime ini sangat lihai dalam membuat para penonton semakin penasaran lagi dengan terjawabnya misteri sedikit demi sedikit, dan aku sangat sarankan kalian untuk lanjut menyaksikan anime misterius ini.